Ya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Usman Fauzi dari kelas 05 TPL 015 untuk mata kuliah Digital Entrepreneurship jurusan Teknik Informatika. Di sini saya izin untuk menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mengenai tugas akhir saya untuk menuju UAS untuk mata kuliah Digital Entrepreneurship mengenai proposal bisnis. Di proposal bisnis ini yaitu yang akan saya bawa adalah Cloud IT Services yang dimana di sini adalah apa namanya, jadi bisnis yang diajukan adalah mengenai service IT yang dimana kita memberikan jasa dan lisensi atau a la carte ya disebutnya. Jadi kita hanya memberikan atau menjual produk, lalu juga kita menawarkan jasanya untuk implementasinya, untuk pemakaian agar customer dapat menggunakan eh, cloud tersebut di operasional bisnisnya. Di sini ada kerahasiaan proposal di mana ini isinya mengenai kerahasiaan dokumen. Lalu di sini ada rincian kontak personal yaitu saya sendiri Usman Fauzi sebagai siapa. Lalu di sini ada daftar isi. Nanti saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan sedikit, latar belakang, ROI, strategi pemasaran, rencana operasional, risiko dan mitigasi. Dan terakhir nanti akan ada penjelasan proyeksi keuangan secara rinci. Sorry. Jadi profil perusahaan, profil perusahaan IT ini eh, bergerak di bergerak di cloud IT, cloud services. Jadi komitmennya adalah eh, di era digital ini adopsi teknologi berbasis cloud membutuhkan kebutuhan utama bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif, tapi tetap menggunakan cloud karena memang teknologi zaman sekarang adaptasinya sudah banyak meninggalkan on-premise atau yang masih menggunakan fisik ya. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan itu sudah banyak mulai meninggalkan server-server yang menggunakan server besar ya, yang membutuhkan listrik AC dan lain-lain, yang dimana itu membuat perusahaan bisa boros di area itu, dan itu juga harus di-maintain oleh orangnya sendiri, jadi butuh resource manusianya juga, lalu dan lain-lain. Jadi cloud ini salah satu alternatif atau malah solusi yang sekarang menjadi happening di industri IT, eh, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang dijual? Jadi kita juga selain menjual, kita juga ada partnership dengan Amazon Web Services (AWS), ada Microsoft Azure, lalu ada GCP atau Google Cloud Platform. Dengan tiga eh, partner ini atau tiga prinsipal ini, kita akan mencoba membantu klien mengintegrasikan teknologi cloud sesuai dengan kebutuhan bisnis, maupun dari kecil, menengah ke atas, dan lain-lain. Menurut skalanya masing-masing. Baik itu meningkatkan fleksibilitas, mengurangi biaya operasional yang tadi saya sempat mention, lalu meningkatkan skabilitas sistem jadi lebih terarah dan terukur. Keunggulannya adalah migrasi cloud yang mulus, keamanan tingkat tinggi, efisiensi biaya yang pastinya, lalu ada dukungan 24/7, yaitu dalam seminggu kita nonstop ya, jadi ada monitoring, jadi ada timnya. Jadi jika ada isu, jika ada masalah, nanti tim akan bisa langsung akan langsung meluncur gitu ya untuk membantu jika ada masalah. Jadi ada juga solusi custom, yaitu menyediakan solusi yang dirancang khusus untuk kebutuhan unique setiap klien, karena yang pasti untuk di setiap industri, di setiap customer atau calon customer itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi tidak mungkin semuanya butuh 5 ya kita kasih 5 semua, tidak akan. Jadi kita perlu assess juga, perlu cek juga apakah solusinya itu seperti apa dan bagaimana cara implementasinya. Ya, layanan utamanya yaitu migrasi ke cloud pastinya, lalu ada manajemen infrastruktur cloud, lalu ada optimasi cloud, ada integrasi hybrid. Walaupun memang cloud ini memang happening dan banyak digunakan, beberapa perusahaan masih membutuhkan aplikasi-aplikasi yang masih di on-premise ya. Jadi kita bisa disebut kita integrasi hybrid.
Jadi tidak tidak hanya full cloud, tapi kita ada hybrid ke server ke server fisik, atau mungkin kita akan hybrid dengan teknologi cloud antar cloud, maksudnya beda brand ya. Jadi ada Amazon, ada AWS, ada Microsoft Azure sama GCP. Jadi itu bisa saling sinergi dan berintegrasi. Lalu ada keamanan cloud. Jadi keamanan cloud ini yang dimaksud adalah kita bisa membuat keamanan yang canggih. Memang cloud ini teknologi yang sangat happening dan memang banyak digunakan, tetapi juga rentan terkena terkena serangan. Makanya dari itu security dalam cloud juga sangat dibutuhkan dan sangat vital di kondisi itu. Jadi seperti melindungi data sensitif perusahaan, baik dia bergerak di sektor eh, government, finance atau FSI kita sebutnya, atau di industri lainnya, retail dan lain-lain. Visi dan misi kita akan membantu perusahaan dalam transformasi digital melalui layanan cloud yang inovatif, memberikan layanan berbasis teknologi modern dan keamanan dan efisiensi yang tinggi, membangun hubungan kerjasama yang berkelanjutan. Jadi kita akan sustain dengan klien sebisa mungkin, akan menjadi tepat guna. Jadi customer tidak hanya menggunakan saya, tapi dia dapat mengoptimalkan penggunaannya. Lalu sini ada kontak juga, websitenya, emailnya, dan telepon. Latar belakang yang tadi saya sudah coba maksudnya, jadi juga kita sudah jelaskan ya. Jadi eh, lalu di sini ada layanan yang ditawarkan. Jadi layanan apa saja yang sekiranya nanti bisa eh, klien itu eh, dapatkan gitu ya. Jadi kita ada migrasi infrastruktur ke cloud, misalnya infrastrukturnya masih tadi yang saya sebut on-premise ya. Jadi kita akan pastinya migrasi, tapi migrasi itu juga penting untuk seamless ya. Jadi tidak ada gangguan. Jadi kita ada proses perpindahan ini itu tidak akan mengganggu operasional karyawan atau bisnis perusahaan ya. Jadi kita akan memastikan bahwa proses migrasi ini seamless. Jadi estimasi durasi untuk rata-rata itu 20 mendes. 20 mendes itu artinya 20 hari kerja. Kalau kita hitung berarti 1 bulan full ya. Lalu ada biaya per proyek. Jadi per proyek itu kita kurang lebih harganya sekian. Jadi ada di sini ada durasinya, ada managed cloud service. Jadi setelah migrasi itu selalu biasanya butuh juga namanya itu di manage ya. Jadi misalnya ada perusahaan yang memang pengen adopsi cloud tapi tidak ada resource-nya, atau biar diurus sama oleh kami, itu kita bisa manage cloud service juga. Lalu ada penjualan license yang tadi saya sebut. Jadi misalnya ada customer yang memang sudah paham ya dengan kebutuhannya mereka sendiri dan akan implementasikan sendiri, maka license yang à la carte atau yang jual pisah ya kita sebutnya, itu bisa di eh, opsikan, jadi jadikan opsi juga gitu. Lalu ada nilai tambah ya. Tadi saya sudah jelaskan ada dukungan teknis, ada pemantauan infrastruktur untuk monitoring keamanan data tingkat tinggi dengan standar industri, dengan standar ISO, dan lain-lain. Di sini ada struktur biaya. Berikut ini adalah engineer, finance, admin cloud. Terus ada spesialis ya untuk keamanan data, ada AM atau account manager atau marketing, atau untuk orang yang memang memanage suatu account ya. Jadi kalau account manager ini yang nanti akan bekerja memaintain, lalu ada marketing staff dan dengan total yang ada di dalam sini. Lalu biaya tambahan pastinya nanti ada pelatihan sertifikasi ya. Jadi karyawan tidak hanya bekerja di project, tapi juga dilakukan update atau skill update ya. Jadi secara soft skill atau maupun hard skill, agar di satu sisi juga membuat klien itu lebih percaya dengan kemampuannya, kemampuan tim gitu. Lalu nanti ada izin notaris untuk pembuatan PT-nya, ada biaya sewa, biaya listrik, biaya partnership. Nah, memang ini kita perlu investasi ya ke partner untuk dapat eh, partnership ya, karena partnership memang tidak mudah didapatkan begitu saja, ada beberapa proses dan kita memang perlu investasi. Lalu di sini ada proyek dan layanan, yaitu apa saja sih kira-kira apa yang didapatkan dari sebuah proyek ini jika ditotal nanti ada hasilnya, lalu ada biaya operasional juga, lalu ada proyek pendapatan ya, proyek pendapatan,
kurang lebih sudah ada perhitungannya di sini detailnya. Lalu di sini ada ROI-nya. ROI-nya cukup lumayan bagus ya, trennya. Memang kalau di tahun pertama memang estimasinya akan butuh waktu ya untuk pendapatannya lebih baik karena memang tahun pertama itu butuh investasi ya. Lalu di tahun berikutnya dan terakhir 2026 itu menunjukkan efisiensi efisiensi yang optimal dalam menghasilkan keuntungan. Jadi di sini ada kesimpulannya, eh, jika ROI yang saya buat ini positif ya dalam penguasaan efektif juga. Jadi ROI-nya stabil ya, investasi awal perusahaan memberikan hasil yang menguntungkan. Lalu ada BEV, BEP, BEP yang stabil dari 2004 hingga 2026 menunjukkan perlunya konsistensi dalam volume transaksi untuk memastikan profit setelah melewati BEP, setiap transaksi tambahkan akan memberikan kontribusi langsung terhadap keuntungan. Strategi pemasaran, target pasarnya yaitu cloud yang scalable, startup teknologi, instansi pemerintah yang memiliki solusi cloud yang aman. Memang eh, namanya apa ya, beberapa bulan ke belakang government memang banyak memiliki isu ya, isu di data keamanan. Nah, mungkin ini cloud ini bisa menjadi salah satu solusi juga, serta perusahaan retail yang ingin memanfaatkan cloud untuk meningkatkan efisiensi untuk secara operasional maupun resource yang ada ya. Lalu di sini ada strategi promosi dan penjualan. Jadi kita akan melalui kampanye, pastinya kita akan menggunakan media sosial. Lalu nanti ada kemitraannya. Jadi kemitraan seperti ke AWS, Azure, yaitu Azure Microsoft. Lalu ada seminar teknologi juga untuk membawa apa ya, mengumpulkan praktisi maupun eh, akademi ya, yang memang akademisi ya, yang memang di area ini. Nanti kita akan coba proyeksikan ke sana. Lalu ada rencana operasional. Jadi target target di sini rencana operasional yaitu 12 proyek migrasi per tahun. Setiap proyek migrasi mereka akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk penyelesaian. Analisis infrastruktur, menganalisis kondisi. Jadi kita dalam satu proses itu kita ada asesmen ya, asesmen infrastruktur existing yang sudah ada. Lalu setelah itu kita akan temukan eh, mitigasi atau rencana migrasinya seperti apa. Kita tahu juga resikonya seperti apa. Lalu kita akan menganggarkan sekiranya memerlukan mendes berapa, orang berapa, lalu kompetisinya seperti apa, dan timelinenya yang pasti kita akan memenuhi timeline sampai, yang penting timeline itu tidak melewati deadline yang setelah ditentukan ya. Eksekusi juga memindahkan data ke aplikasi ke cloud tanpa mengganggu operasi harian klien. Jadi tidak mengganggu sama sekali operasional klien, baik dari karyawannya sendiri ataupun secara bisnis keseluruhan. Lalu nanti kita ada UAT, ada verifikasi dan uji coba, dan terakhir ada pelatihan dan dokumentasi. Pelatihan disebut ini yaitu training ya, training penggunaan baik dari user IT maupun non IT, dan dokumentasi untuk setiap pengerjaan proyek secara teknis yang nanti akan diberikan oleh penyedia atau saya sendiri ke klien. Lalu nanti ada mini service ya, mini service. Jadi setelah melakukan adopsi cloud untuk setiap klien itu nanti akan coba ditawarkan untuk mini service ya. Mini service ini ada dukungan teknis berkelanjutan. Jadi eh, kami akan memberikan expert ya di bidangnya masing-masing, baik di data security maupun di cloudnya sendiri secara general, untuk dukungan teknis secara 24/7. Lalu penyelesaian masalah yang akan cepat ya. Jadi kita akan melihat tergantung urgensinya, apalagi jika urgensinya eh, impactnya ke banyak orang ya, apalagi apalagi impactnya ke operasional bisnis secara keseluruhan. Lalu nanti ada keamanan data, kita akan lakukan juga asesmen ya, asesmen security untuk memenuhi audit internal maupun eksternal, ataupun kita melakukan preventif ya. Jadi tidak selalu kita melakukan pengecekan itu ketika ada masalah, tapi kita lebih baik ya kita itu melakukan preventif untuk risiko-risiko yang ada sekiranya seperti itu.
Nanti kita akan melihat juga secara peraturan ya, peraturan di government seperti apa. Contohnya seperti hal itu eh, ini ya, apa undang-undang PDP ya mengenai keamanan data itu juga cloud juga banyak yang menyesuaikan karena pemerintah baru menyelesaikan undang-undang PDP. Jadi untuk data keamanan itu sekarang sudah ada undang-undangnya sehingga resiko-resiko yang ada itu bisa kita tercover. Makanya dari itu sebagai penyedia maupun partner di area cloud pasti akan melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut gitu. Jadi nanti akan ada penyesuaian baik dari resiko teknologi, operasional dan finansial ya. Nanti dia akan membutuhkan apa, resikonya apa, eh, resiko ekonomi dan lain-lain nanti akan ada mitigasinya. Kesimpulan, Cloud as a Services memang siap berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat untuk solusi cloud. Kami memiliki rencana bisnis yang matang dengan pendekatan berbasis teknologi dan keamanan yang kuat. Di sini terakhir ada proyeksi keuangan secara rinci, yaitu pendapatan ya atau revenue, migrasi infrastruktur, data keamanan, main service, license a la carte, dan total pendapatan. Eh, di sini sudah ada fullnya, lalu di bawah terakhir ada biaya operasional juga. Tentunya kami masukkan kurang lebih seperti itu. Penjelasan dari proposal eh, Cloud IT Services ya dari saya sendiri Muhammad Usman Fauzi. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak kurangnya. Terima kasih, selamat malam.